Baligh salami ila Syafi'i Muhammad ibnu Idris. Imam Malik saat itu sudah tua, bangun dari tidurnya dia perintahkan santrinya, pergi kau ke Imam Syafi'i, sampaikan kepada Muhammad bin Idris kalau semalam Malik mimpi berjumpa dengan Rasulullah dan Rasulullah memberikan salam kepadanya. Maka santrinya Imam Malik bin Anas pergi ke rumah Imam Syafi'i, sampai di rumahnya Imam Syafi'i bawa kabar gembira, salam saja kita diperintahkan balas dengan yang lebih mulia. Idza hayyaitum bisalam fahayyu bi ahsani minha. Kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, salam itu doa. Assalamualaikum, berarti orang itu baik. Maka jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'i ketika dapat kabar gembira, itu yang disuruh sama Imam Malik bin Anas mau dikasih hadiah, tapi beliau nggak punya apa-apa. Hanya punya pakaian yang dipakai pada dirinya, itu pakaian yang paling bagus. Pakaian yang di lemarinya pakaian jelek-jelek, yang dipakai ternyata yang paling bagus. Dilepas pakaiannya, diberikan kepada santrinya Imam Malik yang bawa kabar gembira. Pulang ke rumahnya Imam Malik, ditanya sama Imam Malik, apa yang kau sampaikan kepada, sudah kau sampaikan kepada Syafi'i? Sudah. Kemudian saya diberi hadiah. Apa? Ini bajunya Syafi'i. Kata Imam Malik bin Anas, apa bolehkah aku pinjam bajunya Syafi'i? Ini bajunya orang istimewa, bajunya orang yang mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Ini padahal Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, tapi orang yang hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah, alim dan cinta kepada Nabi yang luar biasa, menjadikan satu sama lain saling menghormati, tawadhu yang luar biasa. Makanya kalau kita baca sejarahnya para alim ulama yang punya mahabbah, selalu di situ ditulis tatalamat, satu sama lain saling berbagi ilmu. Bajunya Syafi'i diambil, dicuci dengan air, airnya diminum oleh Imam Malik bin Anas, mengharap keberkahannya Imam Syafi'i. Muridnya ngajar di masjid, Imam Malik bin Anas datang ke majelisnya tapi sembunyi di belakang dinding, di belakang tiang, karena kalau nampak takut kalau Imam Syafi'i tidak nyaman. Karena ada gurunya duduk di antara para santri, mendengar keluasan ilmu muridnya, kagum dengan muridnya sendiri, hormat dengan muridnya sendiri. Sampai setelah pengajian, di dinding dulu di Masjid Nabawi itu, dinding tersebut ada tulisannya Imam Malik bin Anas sebelum ada renovasi. Ditulis oleh Imam Malik bin Anas, man arada ilmun nafis fa'alaihi bi Muhammad ibnu Idris. Barang siapa yang mau ilmu yang berharga, maka hendaknya dia menuntut ilmu atau belajar dengan Muhammad ibnu Idris, yaitu satu sama lain saling mengagungkan. Ini orang-orang yang di hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Orang kalau di hatinya ada mahabbah, maka dia mendapatkan safwah al-iradah, kemauannya ini yang baik-baik. Makanya orang-orang yang soleh itu kemauannya luar biasa, pengen bangun malam tahajud, pengen begini, pengen begitu, nggak punya kemauan maksiat. Karena apa? Dalam hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kemauannya, cita-citanya pengen bangun ini, pengen punya majelis yang di situ dibacakan sejarah Nabi, kepingin punya pengajian sholawat. Nah, kebaikan-kebaikan ini datang dari mana? Dari hati yang suci, hati yang dibersihkan dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Semakin kita cinta, tempat wadah hati ini semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih. Akhirnya apa? Kemauan-kemauan yang numbuh dalam hati kita ini, kemauan-kemauan yang suci, yang bersih. Makanya kadang kita, kalau pas hati ini lagi bersih, kita punya kemauan yang luar biasa. Besok kepingin puasa, besok kepingin hadir pengajiannya fulan, besok kepingin sedekah, alhamdulillah dapat rezeki. Nah, di saat hati bersih seperti itu memunculkan kemauan-kemauan yang baik. Nah, ini zaman fitnah, kita ini hidup di akhir zaman. Kalau nggak benar-benar jaga hati, na'udzubillah min dzalik. Orang sekarang gunakan lisannya buat fitnah sembarangan, mencaci maki. Ini zaman sudah kacau. Sekarang mau fitnah nggak butuh lisan, fitnah sekarang nulis dengan tangan, disebarkan, selesai. Orang mau berbuat dosa semakin banyak, orang mau beramal hasanah, mau beramal baik semakin sulit karena godaannya semakin besar. Fitnah di sana sini. Kalau kita nggak jaga hati kita nggak dipenuhi dengan mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mahabbah ini ada sirnya, ada rahasianya, ada berkahnya yang bisa menjaga dinding-dinding hati kita. Kalau nggak punya amalan-amalan seperti itu, bahaya. Kita lihat berapa banyak saudara-saudara kita yang kelihatannya soleh, mulutnya digunakan untuk caci maki sana sini, naudzubillah, fitnah sana sini. Bukan hanya fitnah orang soleh, ulama kadang difitnah, ulama dikomentari, wa'iyadzubillah. Saudara seimannya yang awam, yang bodoh, nggak boleh difitnah. Kok muslim sama non muslim fitnah aja nggak boleh. Nah, ini malah orang-orang besar difitnah. Nah, ini orang-orang yang nggak jaga dirinya, nggak jaga hatinya.
Nah, hadirnya kita di majelis seperti ini agar kita mempelajari akhlak-akhlaknya Rasulullah SAW. Bagaimana sifat-sifat yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah, jangan sampai gunakan lisan untuk memfitnah, untuk mencaci. Semua ada hukumannya. Kalau nggak dihukum di dunia, dihukum di akhirat nanti sama Allah Ta'ala. Di zamannya Imam Malik ini sampai dikatakan tidak ada yang boleh berfatwa di Madinah selagi Malik bin Anas masih hidup. Kenapa beliau dikatakan seperti itu? Karena di zaman Malik bin Anas dulu ada salah seorang wanita yang meninggal dunia. Dipanggil tukang mandikan jenazah seorang wanita juga. Masuk di ruangan dimandikan, ketika buka pas kelamin wanita yang meninggal tadi, melihat kemaluan wanita tadi, si pencuci atau yang mandikan jenazah tadi berkata apa? Berapa banyak orang yang berzina dengan wanita ini. Ini kemaluan wanita sudah dipakai berzina berapa kali. Dia memfitnah. Ketika dia mengucap seperti itu, tiba-tiba tangannya nempel di tubuhnya jenazah, nggak bisa keluar. Ketika mencuci kemaluannya jenazah tadi, tangannya nempel, tidak bisa keluar. Sampai orang masuk ke ruangan tersebut, mau nyiapkan kafan, diusir sama dia. Dia malu. Nanti dulu, kami belum selesai memandikan. Sampai akhirnya orang curiga, dan ternyata benar ada sesuatu yang terjadi. Tangannya si pencuci jenazah tadi masuk ke dalam kemaluan wanita yang wafat tadi dan tidak bisa dikeluarkan. Sampai akhirnya dipanggil para ulama, ini gimana solusinya? Sebagian ulama bilang apa? Potong tangannya, karena memakamkan jenazah itu hukumnya wajib, gak boleh tertunda. Sebagian ulama yang lain mengatakan apa? Yang dipotong bagian kemaluan si jenazah. Karena apa? Karena mendahulukan atau mengutamakan yang hidup itu lebih mulia daripada yang sudah wafat. Berdebat para ulama sampai akhirnya ada yang mengingatkan, hei, kenapa kalian memperdebatkan hukum sedangkan di antara kita masih ada Imam Malik bin Anas? Mereka semua sadar, oh iya masih ada Malik bin Anas. Dipanggil Imam Malik bin Anas. Maka Imam Malik bin Anas berdiri di luar kamar tempat memandikan jenazah. Dia tanya kepada yang nyuci jenazah, apa yang kau lakukan sehingga engkau bisa terjadi seperti ini? Dibilang, saya memfitnah yang meninggal ini. Saya katakan kalau dia sudah berzina. Kata Malik bin Anas, engkau tidak bisa memfitnah seperti itu. Engkau tidak bisa menuduh seseorang berzina terkecuali engkau mendatangkan 4 saksi yang melihat orang itu berzina. Nah, di zaman sekarang orang memfitnah sembarangan, fulan berzina, fulan berbuat seperti ini, wa'iyadzubillah. Maka kata Malik bin Anas apa? Suruh wanita-wanita masuk ke dalam ruangan tersebut dan memukulnya, ghadhaf. Dia harus menerima hukuman bagi seseorang yang menjatuhkan ghadhaf tentang perzinaan sedangkan dia nggak punya bukti, maka dia dicambuk 80 kali. Maka wanita lain tadi masuk, dicambuk si wanita yang memfitnah tadi 80 kali. Cambukan yang ke-80 tangannya langsung lepas dari tubuh si mayit. Nah, ini terkadang Allah turunkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kalau enggak di dunia, maka dikumpulkan sama Allah Subhanahu wa taala dan kelak hukuman tersebut diberikan di akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala lebih pedih daripada hukuman dunia, wa'iyadzubillah. Maka dari itu hadir kita ke majelis-majelis seperti ini supaya ada kemauan-kemauan yang bersih. Sesuatu yang jelek, yang kotor, yang tidak ada manfaatnya jauh, tertolak dengan sendirinya. Tidak muncul dalam hati kita. Tapi kalau kita nggak hadir ke majelis seperti ini, wa'iyadzubillah, nanti akhirnya punya kemauan yang enggak. Oh, pulang pengajian keplek wae ya. Pulang dari pengajian cari perempuan ya. Kadang ada orang yang hadir pengajian pulang goncengan sama pacarnya. Jadi habis ngamalin sunnah, ngamalin haram. Tidak ada manfaatnya akhirnya. Jadi ibarat masuk ke majelis mandi dengan air yang bersih, keluar nyebur kali. Jadi pulang ke rumah yang dilihat sama orang tuanya apa? Comberan, anaknya kotor. Karena apa? Setelah keluar dari majelis malah bermaksiat. Nah, ini yang harus dijaga. Benar-benar menjaga hatinya supaya apa? Punya keinginan. Senang sama perempuan, jangan diajak pacaran. Parani wong tua nih. Ya, yang gentle. Saya mau lamar anak Anda, tapi kasih saya waktu 6 tahun untuk kerja. Ya enggak apa-apa kalau nggak bisa, minimal punya kemauan. Niatnya 6 tahun, tapi kalau orang punya niat soleh dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini manfaatnya kita hadir majelis seperti ini. Kalau orang tidak hadir majelis seperti ini, contoh, pernah tidak kita ini bayangkan, ini datang bulan Dzulqa'dah, terus punya keinginan, ya Allah, kapan saya bisa naik haji? Kalau keinginan saja nggak ada, gimana dia mau naik haji? Nah, ini safwatul iradah. Pentingnya kita punya keinginan-keinginan yang bersih ini, tak lain agar kita lebih dekat sama Allah Ta'ala. Terkadang lewat tahun datang, kita keinginan saja untuk naik haji nggak ada. Syukran ya Rabbi, syukran.